Hai, bertemu lagi di Integrated Learning 5 SMP Regina Pacis, Surakarta. Di IL kali ini, sekolah kami mengusung tema penanganan perubahan iklim dan kelompok kami memberi judul Merah Merona, Hutan Merana. Namun, sebelum masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, saya Kerstin Pintarti dari kelas 7D nomor absen 6. Nama saya Dominikus Andaro Christian Putra dari kelas 7D dan nomor absen 7. Saya Elizabeth Natasha Kristiani, kelas 7D absen 8. Perkenalkan, nama saya Nikolas Banecesa dari kelompok 8, kelas 7D nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Ratna Salomita Natalia Wardani dari kelas 7D nomor absen 32. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama dan bentuknya berkaitan dengan perubahan persebaran kejadian cuaca. Lalu, apa yang menyebabkan perubahan iklim? Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer atau efek rumah kaca. Efek rumah kaca muncul karena meningkatnya polusi seperti karbon dioksida dan mentana. Meningkatnya polusi seperti karbon dioksida dan mentana mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia. Ada banyak sekali dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim. Misalnya, meningkatnya kebakaran hutan yang disebabkan oleh pemanasan global. Sekarang kita akan membahas tentang kebakaran hutan yang terjadi di Jawa Tengah. Namun sebelum itu, kita akan membahas tentang Jawa Tengah lebih dahulu. Ada yang tahu nggak di mana sih Jawa Tengah itu? Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Lalu, bagaimanakah Provinsi Jawa Tengah jika dilihat secara geografis? Secara geografis, Jawa Tengah terletak antara 5 derajat 4 dan 8 derajat 3 lintang selatan, dan antara 108 derajat 30 dan 111 derajat 30 bujur timur. Terus, gimana nih dengan kebudayaan yang di Jawa Tengah? Ada apa aja di sana? Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki segudang kebudayaan, mulai dari pakaian tradisional, lagu daerah, keragaman bahasa, rumah adat, hingga tarian adat. Salah satu bukti kekayaan budaya Jawa Tengah tercermin dalam pakaian adatnya dan bahasanya yang beraneka ragam. Emangnya apa aja sih baju adat yang ada di Jawa Tengah? Ada baju jali jangkep atau baju surjan untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Cawi jangkep sering digunakan oleh abdi dalam maupun dalam pernikahan adat Jawa Tengah. Seiring dengan berkembangnya zaman, pakaian Jawi jangkep bisa digunakan dalam acara untuk menunjukkan identitas Jawa Tengah. Sedangkan kebaya di Jawa Tengah dipadukan dengan batik atau kain panjang yang dilingkarkan mulai dari pinggang hingga mata kaki. Untuk dalaman kebaya biasanya menggunakan kemben dan di bagian perutnya dililitkan staken untuk memperkuat kemben. Lalu, bagaimana dengan keragaman bahasa yang ada di Jawa Tengah? Mayoritas penduduk Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai macam dialek khas setiap daerah. Bahasa Jawa sendiri memiliki 3 strata, yaitu bahasa Jawa Ngoko biasa digunakan ketika berbicara dengan orang yang seusia atau yang sudah kenal dekat. Bahasa ini mencerminkan keakraban. Yang kedua ada bahasa Madya, digunakan seperti halnya bahasa Ngoko, namun lebih sopan lagi atau berada di pertengahan yang menunjukkan kerahmatamaan yang bisa biasa saja. Sedangkan bahasa Jawa Krama merupakan bahasa halus yang biasa digunakan ketika berhadapan dengan orang tua atau orang yang lebih tua usianya. Bahasa Krama juga dibagi lagi menjadi Krama Inggil, Krama Desa, Nahasa Istana atau Kraton, dan bahasa Kraton. Selain baju adat dan ragam bahasa daerah, apa saja kebudayaan lainnya yang ada di Jawa Tengah? Selain pakaian adat dan juga ragam bahasa daerah, masih ada kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Seperti contohnya
lagu daerah Jawa Tengah, suwe ora jamu, gundul pacul, gambang suling, dan rumah adat di Jawa Tengah, rumah joglo, rumah tajuk atau tarub, limasan, dan juga suku yang ada di Jawa Tengah, seperti suku Jawa, suku Samin, dan suku Karimun. Nah, itu dia sekilas info tentang Jawa Tengah. Sekarang kita akan membahas tentang kebakaran hutan yang terjadi di Jawa Tengah. Sebelum itu, berapa sih luas hutan yang ada di Jawa Tengah? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, luas hutan yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah seluas 1.338.848,46 hektar. Kemudian, berapakah luas kebakaran hutan yang terjadi di Jawa Tengah? Berikut adalah luas kebakaran hutan yang ada di Jawa Tengah selama tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, luas kebakaran hutan di Jawa Tengah adalah 4.340 hektar. Sedangkan tahun 2019 turun menjadi 882 dan pada tahun 2020 naik menjadi 2.721 hektar luasnya. Wow, besar sekali angkanya. Apa sih yang menyebabkan kebakaran hutan itu? Penyebab kebakaran hutan salah satunya adalah iklim. Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas mulai membakar ranting atau dedaunan kering, yang kemudian meluas karena adanya tiupan angin, serta curah hujan yang rendah. Ternyata agak serem juga ya. Terus, gimana cara kita bisa mencegah kebakaran hutan? Kita dapat mencegah kebakaran hutan dengan cara, pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Ketiga, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam atau belum sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya. Kebakaran hutan mengakibatkan banyak kerugian dari berbagai bidang kehidupan. Contohnya menyebabkan kerusakan habitat flora dan fauna yang ada di Indonesia karena terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga akan mengakibatkan hutan menjadi gundul, serta kebakaran hutan berdampak pada kurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita menjaga hutan di Indonesia dengan cara mencegah kebakaran hutan, tidak menebang pohon sembarangan, dan mengadakan penghijauan atau reboisasi. Salah satu cara menjaga hutan yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kertas dengan seefisien mungkin, karena bahan dasar kertas berasal dari pohon yang ada di hutan. Save paper, save forest.